Tapi ya Dri ya, sebenarnya gue kan pas pandemi juga ngajar Zoom. Ngajar apa? Ngajar Zoom. Oke, terus? Bukan, kita nggak pakai Zoom, tapi pakai ada aplikasi dari IF-nya langsung. Beda lagi. Tapi ya kurang lebih sama, more or less the same. Lu tahu nggak bahwa sebenarnya kan jalan itu kan skill. Oke. Untuk anak-anak itu, tapi karena kita ngelakuin tiap hari, jadi oh ya udah kayak hal biasa. Lu tahu nggak bahwa ngelihat diri sendiri depan layar itu juga skill. Yes. Gitu. Agree. Jadi gue punya murid-murid yang benar-benar nggak mau nunjukin sama sekali karena oh ternyata itu juga skill. Dari Zoom. I mean, if you go, kalau gue kan SMA kan 99 sampai 2002 ya. Iya. Lo kalau lihat foto-foto pas SMA, people are innocent looking at the camera. Like posenya tuh nggak di manufactured banget, nggak kayak orang sekarang. Hah? Innocent gimana? Iya innocent, posenya nggak kayak orang sekarang kan. Gitu. Orang sekarang kan fasih banget lihat kamera, know, like lo tahu angle gini jadi apa ini. Zaman gue SMA tuh lihat kamera ya kayak innocent gitu. Ya of course lihat diri sendiri skill. I agree. Tapi kalau dari kecil sudah disodor kamera kayaknya bakal beda lagi pas gedenya. Iya, gue rasa orang-orang sekarang jauh lebih gampang sama kamera. Buat gue kamera gitu soalnya. Iya, kamera gue masih paling gugup sama kamera. Kenapa? I don't know. Ya karena nggak biasa aja. Kan baru sering take podcast. Iya, kan baru lately gitu. Maksudnya ya, I didn't grow up with it. Maksudnya dan profesi gue kan dulu gue penulis iklan, jadi gue kayak gue terbiasa di belakang kamera, di depan tuh susah. Dulu tuh pernah ada yang bilang di Twitter atau di mana gitu, kenapa Gen Z itu jago banget bikin konten, main sosmed dan so on. Karena di saat mereka belum boleh main itu, sebenarnya mereka udah main second account. Sudah diam-diam udah terbiasa. Sementara kita masih benar-benar what is this fire invention? Ya benar. Dude, it's crazy how nggak gitu dulu tuh mungkin generation tuh don't really interact with each other. Nah sekarang tuh generations tuh interact with each other. Jadi generation gapnya kerasa banget. Don't interact with each other? Nggak sekarang justru kayak kita kemarin open mic. Ada DJ itu si Zoe itu dia nyoba open mic kan. Dia 17 years old. 19. No, she's 17 years old. She's 17 years old. Dia bilang 2005. Oh, 19 ya, 19 ya. Sorry. She's 19. Like what are the odds? Ya, tapi tetap aja sih. 40 years old interact sama 19 years old. Lu pernah ngobrol podcast? Not promiscuously ya. lu pernah bawa podcast sama dia? Enggak. Itu ceritanya. Seandainya lu podcast sama dia, lu bakal ngomongin apa? Ya, I don't know. Gue pas kemarin, maksudnya kayak oh ya begini ya gitu kayak dan probably because juga lu mau nggak mau lu udah di dunia entertainment gitu. Jadi itu juga membuat itu. Nah dulu tuh generation kepisah kan, maksudnya ya udah dia asik-asik sendiri aja. Tapi milenial sama Gen Z ini kan kayaknya berbaur jadi satu gitu, yang bikin jadi kayak gila gitu. Boomer yang sudah beda. Ya iyalah boomer mah beda. Boomer kan boomer apa milenial? What do you mean gue boomer? Gue milenial. Gue milenial boomer ya? Enggak. Ini lo ngomongin the correct term apa? The correct term. Boomer tuh cuma 50 sampai 65. Oh oke. And then Gen X itu sampai I think 65 till 80. And then 80 till 94 apa 96 maybe. And then baru the Gen Z 15 tahun lagi, and then baru Gen Alpha. Jadi lu pasti milenial, di bawah gua. Iya. Kayak gua tuh dibilangnya sebetulnya ada namanya termnya zillennials. Jadi dia peralihan. Lu tuh pasti zillennials, lu milenialnya udah bercampur dengan lebih banyak ke Gen Z. Oh, oke. Ya kayak makanya gue lebih kayak misalnya kalau kemarin kita open mic kayak gue ngomongin traits
Ini balance. Enggak, traits masculinity itu masih ke toxic. Kayak Jarumnya itu lebih ke toxic. Kayak Om Ded toxic masculinity kan, karena dia Gen X. Karena dia Gen X. Gen X ya gue gak suka gue ya, kita tampol-tampolan aja itu. That's a healthy way to argue. That's a healthy way to argue. Dulu tuh ada videonya Bambang Pacul, Iya. viral di Twitter. Sebenarnya dia cuma ngomongin yang sangat-sangat common sense. Katanya kalau kamu masih muda, udah kamu nggak usah mikirin inimu, gengsimu, Ya, pride-mu ya, segala. ya. Kamu tuh nurut aja Ya. ini karena kamu belum siapa-siapa gitu. Ya. Itu kan sebenarnya it's kalau kita yang dengar kan ya udah, Yeah. that's the truth, Yeah. it's that simple. Yeah. Tapi itu kan jadi bahan debat lagi di Twitter tuh. Oh, ya? Iya, debat lagi. Ya Bambang Pacul tapi gini-gini dia ada masalah sama korupsi gini. Nggak, tapi ya Bang Maco I think he's a boomer. Ya definitely Ya boomer makanya lah. Ya. lo harus ngerti juga bahwa pas 65 tuh kita tuh hampir gak jadi negara tuh kalau jadi dan negara tuh benar-benar miskin banget. Jadi any opportunity that you can get, Iya. you should get it. Gitu. In easier times gitu. Isir Iya, penak zamanku tuh. Lu tuh ngerasa ini gak sih, Dri? Gue sebagai stand up lu tuh ngerasa orang yang pesimis gak sih? In real life apa on stage? Whichever, what's the difference? Well, different. Different. Gua in real life very positive person. Oh really? Jadi influensi aja yang pesimis ya bangsa. No. I think jadi gini, dulu sebelum gua nemuin stand up, I let the negative or the pessimistic side itu take over the life. Now I try my best to Dipisah. ya itu di compartmentalize on stage. Oh, Karena you cannot navigate life. Oh. As you go older malah getting harder, malah ini maksudnya gue percaya kayak misalnya jadi serius gini, kayak Heath Ledger, kayak siapa kemarin Crawling in My Skin, Linkin Park, Chester. pesimistiknya tuh bocor ke kehidupan nyata. Oh. Ya, dan makanya dia kayak gitu. Karena menurut gua lo harus bisa ada switchnya. Kalau dia bocor dia akan kayak gitu. Malah itu jadi scary. Betul, makanya itu kan sebetulnya hubungan kita dengan keresahan ini kan sebetulnya sangat toksik. Kita butuh keresahannya in order to create, tapi kalau keresahan itu take over kita. kita habis. Kita habis. I try my best untuk itu ditaruh di atas panggung aja. Oh. Ya. That's a really good explanation. Ya, kalau enggak Sayangnya agak sulit dipercaya. Tapi that's how you should perform it menurut gua. I think you should able to convince to the audience bahwa this is real. Makanya that's why they call it make believe. Oh. That's why they call it make believe gitu ya. It's a make believe gitu. Dan gimana caranya sampai audience tuh fuck ini dia beneran ngerasa kayak gitu berarti gitu loh kayak I think that's the fun part gitu. Makanya kan kalau lu baca dulu tentang Michael Jackson, dia pengennya kehidupan nyata dia misterius kan gitu. Karena dia nggak pengen ilusi yang dia bikin di depan tuh tumbuh, hancur. Ilusi yang dia kasih di depan tuh hancur. Jadi kalau dia kebongkar bahwa oh dia ternyata orangnya sangat ini ya, terus dia ngapain joget thriller di atas panggung ya? Dia nggak ini gitu. Soalnya kalau ngelihat yang lu ada ngobrol sama Panji sama Coki itu, dulu ngobrol sama Panji, Coki jadi kelihatan waras di situ. Maksudnya gue lebih gak waras gitu. Lu berdua nggak waras. Iya. Karena yang satu terlalu optimis. Kayak kita bisa ya hidup dari karya. Tapi gue nggak. I don't take his side sih. Maksudnya gue sering banget chatan sama dia. Menurut gue yang dia lakuin tuh Gila. insane. Yeah. Insane. Ini ganggu gak sih? Nggak. But if anyone Gesek-gesek, nggak. But if anyone's Ini gesek-gesek ganggu gak? apa-apa. But if anyone's gonna yang akan ada kalau nggak kayak gitu nggak jual 7.000 tiket, Dri. Iya nggak sih? Nggak gini. Sampai 7.000 tiket gue angkat topi, tapi begitu dia pindah ke New York gue angkat tangan. Like
He could have just stop there gitu. Gak moving to New York partnya yang gue kata. Dan dia insist banget, lu tuh bisa. Gue until this day kalau gue lagi gitu ya. Dia tuh gue tuh salut banget. Enggak lo kalau kesini lu juga bisa. Wah. Iya. Ya harus punya memang harus gila sih Dri kalau untuk sampai ke situ. Ya itu gue gak nyampe sih. Gak nyampe ya. Itu gue gak nyampe. Gue respect apapun yang dilakukan tapi gue gak nyampe. Jadi gue juga nonton dia interview sama Daniel ya. Ya. Apaan sama Daniel? Ya, Daniel Okay, Mananta. Waktu dia lagi maraton, waktu itu bikin konten apa aja. Pokoknya it has to mean something. Ya, it better be. Kontennya ya, shit. Sudah habis-habisan di sana. Ya, gue have a different take. Ya, gue beda aja sih. Gue nggak ini. Cuma sih I like to do it. Mungkin kalau nyoba open mic dan apa gitu mungkin iya, tapi Ya sekali-sekali lah. Tapi kalau sampai benar-benar all out di sana, kayaknya enggak ya. Ya. gue even nggak all out di sini gitu. I'm keeping my life safe. Gue nggak mau take all the risk. Gak ada gitu ya. Gue tuh selalu ngebayangin kayak lu, I think one of your most memorable joke itu cewek sama cowok siapa yang lebih kepo? Iya. Ya, apakah akan update? This is a dumb question, I don't care. Apakah akan ada update-nya? Menurut kalian siapa yang lebih progresif, trans atau non-binary? Aduh gila. Tapi gue rasa Indonesia cukup konsensus sih, kita nggak akan kesana gitu. Nggak akan terlalu ini sih ya, nggak akan terlalu kiri, nggak akan terlalu kanan juga. Ya kita nggak akan bisa kayak gue selalu bilang kayak, lu pikir luar negeri lebih maju ya? No, not really. Iya, gue kayaknya lebih mending perang. Lebih mahal ya? Iya. Masalah konservatif itu apa kiri ya? Konservatif kanan. Kanan. Ya, gue mendingan Leaning ke kanan. Iya. Dealing sama orang kanan daripada gue dealing sama orang super kiri. Kiri ya. Iya. Why? Sekarang sih trennya memang condong ke kanan sih, Dri. Ya nggak, tapi maksud gue paling kita apa sih masih masalah ras, beda agama itu masalah konservatif kan. Iya. Tapi kalau kesana menurut gue ya kalau ada society yang mati duluan, gue rasa yang masalah ekstrim kiri duluan ya. Tapi gue and we as a society should take a lesson from it. Ngerti kalau lihat dari jauh kayak anjing gue udah mati duluan gitu. Tahun ini mau tour lagi. Yes. Sudah boleh di-spill judulnya. Nanti aja. Belum boleh. Nanti aja. Is it going to be the same thing or there's going to be something different? The same thing in terms of apa nih? Materi. Materi, stylenya. Kayaknya style emang begitu-begitu aja ya gue. I'm like one trick pony tau gak? I don't know anything else. Ya of course topiknya agak berbeda ya, karena hidup gue juga berjalan gitu. Maksudnya lo kemarin juga udah denger kan open mic-nya kayak kelar parenting stuff lah dan apa dan segala macam. Tapi gue rasa gue selalu membagi materi spesial gue tuh kayak ada 3 pilar gitu loh, kayak the observations, maksudnya yang what's happening in the society, and then biasanya kayak gue bilangnya the deep stuff gitu, kayak apalah kayak social politics, any questions about life itu selalu ada, and then habis itu ya ada personalnya gitu, yang gue coba personalnya pun applicable ke banyak orang gitu. Tapi lu sadar gak sih, lu tuh kalau stand up ngambil joke dari penonton? Ya mungkin ya. Yang maksudnya kayak it's too close to home. Yeah, but that's how I like it. Gue, maksudnya Misalnya lu nggerutu tengah-tengah tuh kayak iya gue tahu lu pada disayang orang tua. itu kan that's also generation gap menurut gue. Jadi when I first started when I first started back in 2000, gue kan 2011 tuh, 2011an. Kayaknya up to 2015 2016 kayak everybody was broken.
Like and also the audience. Now I feel there's a shift. Ada pergantian deh. Jadi si Sudah mulai disayang orang tua maksudnya. iya, karena yang seumur gue udah gak keluar lagi kan. And then the 2000 kids are coming out gitu. Makanya mereka mencerna materi gue agak berbeda kayak milenial mencerna materi gue. Yeah, they take it as offense, you know. Iya, kayak like you know. Emang salah ya gue disayang. Iya, kayak you know ada yang ini. Gue kelar SMA 2002, maksudnya gue kelar SMA 2002. Sekarang yang keluar anak 2000-an gitu, our late 90s lah maksudnya. It's different times. Tapi lu pernah kebayang gak sih, is it going to kayak mungkin mereka sekarang masih muda gitu dengernya kesinggung, and then 10 years later denger lagi, Oh enggak, I don't think, I think gini. it's gonna stay. Ya, Gen X and millennials tuh have boomer parents. Kita punya boomer parents. Yeah, The Gen Z sama apalagi Gen Alpha, mereka have Gen X dan millennial parents. Beda banget. Lu tau gak sih semua child and safety regulation itu Gen X yang bikin. Oh. Jadi udah pasti mereka lebih sayang sama anaknya. Semua censorship game, number, apa itu semua Gen X. Boomer don't have the concern about kayak iya. Makanya kita tumbuh dengan kartun Ren and Stimpy, South Park, apa itu karena the boomers waktu itu don't care, dan kita waktu itu pengen Taunya kartun aja. ya kartun yang keren kalau nggak ada orang tua. Oh. Itu you can look this up gitu. Oh, really? Ya, makanya sekarang kayak sih kayak anak gue aja nontonnya Miss Rachel. Apa itu? Adalah pokoknya educational content lah. Oke. Gue waktu itu dia lagi ngerengek nonton, terus gue kayak coba gue play sesuatu yang from my childhood gitu. Gue nonton Tom and Jerry itu gue kayak this is a bit violent. Iya, Tom and Jerry itu violent. Violent banget. Terus anak gue di rumah nenek ada pisau jatuh, dia ambil kayak hot. Tom and Jerry, Udah gitu Tom and Jerry tuh nggak ada ininya tau, nggak ada apa namanya, don't try this at home. Nggak ada. Terus nggak ada dialognya. Itu coming back from the war, man. Itu orang-orang pulang dari World War tuh pengangguran gitu, suruh gambar kartun yang mereka inget sisa-sisa PTSD perangnya lah. Iya itu film tahun 50 ya, Tom and Jerry tuh. Tahun 65, pokoknya after World War II lah. After World War II mereka pulang gambar-gambar. Makanya Tom and Jerry banyak yang... Tom and Jerry itu kan juga nickname dari LIN ini. I didn't know this. Ally and Enemies. Ally and It's a enemies. Tom and it's a Jerry. Itu code name ada ini Di perang. Kit. Iya, di perang. Beneran nih. Iya. Jerry itu musuh. I think so. Which gue lupa gue. Lupa gue. Anjing lu tahu banyak juga ya Dri. I live longer than you kids. Bapak-bapak ngedumel. I feel there's a shift. Tapi ya, you know, I mean, you could never run out of Is it a good stock. thing or a bad thing or just a thing? We don't know sih. A bad thing in the sense of the comedy that I used to like itu dying out. Enggak lah. Karena menurut gua shout out buat anak-anak agak lain ya gitu untuk menduduki peringkat film komedi paling laris. Menurut gua nggak tahu how to react terhadap thread Twitter yang bilang pemain difabel harus diperankan difabel di agak lain. Iya. Itu bukan concern generasi gua. Jadi kayak Yeah, I'm trying to find the angle kok bisa kayak kesini. nggak usah itu. Jadi ada filmnya Kevin Hart sama yang main Breaking Bad siapa? Walter ya. Aduh, gue juga lupa lagi. Ya pokoknya main Breaking Bad lah sih yang jadi Walternya. Dia bikin I think quadriplegic. Lumpuh 4 limbs. Cerita tentang miliarder
Upside Down gitu. Bryan Cranston, boring. Bryan Cranston, judulnya Upside Down. Itu brilliant acting. Dia cuma bisa acting dari Oh, cuma bisa ngomong dong. naik ke atas. Oh, yang Kevin Hart jadi caretaker-nya tuh. Iya, Kevin Hart jadi caretaker. Kevin Hart sampai ini, tapi terus itu based on true story, dan itu Bryan Cranston menang apa gitu. Itu diprotes orang gara-gara kenapa quadriplegic gak diperan sama quadriplegic. Protes like an actual Iya. protes. Tapi yang paling fakta adalah yang paling fakta adalah kalau lo mau kayak gitu tapi giliran nyampe Snow White and Seven Dwarfs they don't cast the dwarf. Oh, iya. They cast real person. Itu menurut gua fakta. Kalau emang lo mau kayak gitu, kenapa Snow White and Seven Dwarfs nggak boleh? Itu kan masalah itu yang Rachel Ziegler tuh bukan, iya bukan White. Tapi mungkin mereka ngelihatnya kayak zaman, kayak lu tau nggak ada film yang pemerannya tuh white person, Ya, terus dia mainin karakter orang Cina. ya. Mickey Rourke, bukan Mickey Rourke. Dia pakai Saya kacamata. kayak Robert Downey Jr. di Tropic Thunder lah kemarin. Tapi kalau Tropic Thunder tuh memang the purpose is to be aktor to be a guy playing another guy kan. Yeah. Tapi kalau yang ini enggak, this is they're playing out a stereotype Chinese person. same like David Carradine waktu di Kung Fu Legend. Kung Fu Legend tuh apa? Perbedaan generasi nih. Beda ya. Dulu ada series, Karena masih satu generasi loh kita. dulu ada series di RCTI David Carradine Kung Fu Legend. Biksu yang keluar dari monasterinya dia mencari pembunuh istrinya. Yang lu ngangkat gentong di tato naga sama matahari. No idea. Ya udah, pokoknya intinya Pokoknya David gitu. Carradine, David Carradine meranin biksu. Brand Dixon. Iya, an American playing Asian person. Bukan yang, tapi ini beda. Ini waktu itu, this is like a 60s cartoon. Lu tahu yang filmnya Bruce Lee tapi kayak Ya. bukan Bruce Lee yang main. Kayak orang peranin dia jadi Bruce Lee orang ini. He's an Asian guy, he looks a bit like Bruce Lee, is really good ini. Terus dia pergi ngedate sama cewek. Terus mereka nonton film. So this is in the 50s or 60s. Terus ada orang kulit putih terus peranin karakter orang Cina beneran, peran karakter orang Cina. Terus satu studio ketawa, terus dia doang yang terus ini singgung gitu. I don't think it's the same thing. Ya, no, tapi maksud gua adalah I don't know, kayak menurut gua it's a make believe sih. Which one is can play. appropriate, inappropriate-nya itu sekarang udah blurry banget soalnya. Iya. Kayak gue juga, menurut gue Cleopatra kalau diperanin orang putih itu aneh. Tapi fuck it lah, boleh kali ya. Boleh. Kita banyak kok dulu orang bule, nggak bule, turun bule. Kan tapi make believe ya, menurut gue kalau make believe bebas sih, nggak ada aturannya sih. Nggak ada aturannya. Lo boleh anak kecil apa gitu sih. Ya apa gitu. Misalnya Jalkata jadi anak kecil kan, Iya. that's the perfect role I think. Jadi umpa-lumpa. Ya, Hasbullah itu. Sebulan. Nah itu gue nggak tahu sih. Tapi kayaknya itu karena dia ridicule himself nggak sih? Hasbullah. Iya. Enggak. Enggak. Kayak Hasbullah beneran serius minta direken sebagai orang dewasa, orang-orang sekelilingnya aja sosok kayak peluk dan cium gitu. Tapi kayaknya kita ngelihatnya beda. Enggak, menurut gue dia mah. Ini nama kontennya Your List Band. Oke. Jadi di ending kontennya gue selalu nanya list yang personal dari bintang tamunya. Oke. So tell me about your three experience, your three best experience, 3 pengalaman paling memorable selama lu stand up yang mungkin membawa lu ke titik ini, which I believe this is a comfortable situation that you are in. You have 3 specials, download masih banyak yang nonton tiap bulan. You're still very recognizable. You live in BSD. Memang kalau orang agak tua dan nggak biasa dipuji, Iya, jadi begini. Nggak biasa dipuji itu tuh kayak juga gini. parenting. Itu juga parenting. Tapi kalau dikatakan tai lo, ya udah gitu, udah biasa. Itu juga parenting. Jadi gua ini nggak harus pengalaman baik, pengalaman pahit juga nggak apa-apa. So tell me your 3 past experience in your stand up career.
That's very memorable. Ya, yang the minute lo ngomong kayak gitu yang paling stood out, gue pernah ada corporate gig di agency, debat sama karyawannya. Di heckling. Heckling turn into open debates. Sampai gue harus shut her down di lagi berlangsung karena gue tampil pertama, and then masih ada Rian, ada Panji waktu itu Rian Panji. Gue tampil pertama dan gue harus keep the crowd going karena masih ada 2 lagi. Gue akhirnya apa gitu, and then dia sampai pergi boy gara-gara I think gue ngomongin tentang gue gak ngerti orang Indonesia kenapa kalau Inggrisnya 1 Indonesia banyak kita semua malah ngomong Inggris. Itu agency joke lah maksudnya. Iya. Terus dia kayak tiba-tiba malah dijawab, you know, like semua pertanyaan dalam stand up itu rhetorical kan? Rhetorical, Dia iya. kayak malah, that's not true lah. Apa sih lo? Kenapa jadi debat kita kayak what's not true? Ya gua dia cerita pengalaman gua kayak gini-gini. Weh, udah kan mau dengerin pengalaman lo. Gue mau continue tentang joke gua. Dan ternyata dia emang public enemy di kantor itu. Jadi pada saat gua shout out semua juga pada tepuk tangan. Sejenis Karen. Iya, dulu belum ada tuh zaman itu kayak. Belum ada istilah itu. Belum ada. Soalnya kalau kemarin ngobrol sama Coki, kalau di Coki kan intensi jokesnya untuk menyinggung, sebenarnya bukan ada intensi menyinggung, intensinya menghibur. Kalau lu tersinggung ya udah mau gimana lagi. Iya, memang betul. Tapi kalau lu lu tuh stand up saat ini jadi beat sama lu lagi beropini tuh distinguishnya susah banget. Makanya gue nanya lu tuh pesimis gak sih orangnya? Enggak. Tapi banyak kok dari joke gue, I don't believe the point that I stand in. Iya, maksudnya, tapi gue tahu dia how to deliver it that way gitu. I think ngejoke tentang cuma opini lo doang itu kind of limit yourself from what joke can be. Karena joke kan harus di crafting and you're standing on the wrong side. Iya, maksudnya kalau semua tentang opini lo, menurut gue nggak menarik. Gini, gue tuh 90s kid banget dalam artian gue kalau lo suruh taruh 2 idola tuh gue ada Michael Jackson sama Michael Jordan, you know. Before all this Last Dance and documentary shit, mereka tuh misterius, ngerti gak lo? Iya. Nah begitu keluar kayak bang, wow gitu, you cannot believe it, ada orang yang kayak gini gitu. So I try my best untuk sembunyiin apa proses di belakangnya. Sembunyiin apa nggak mau tahu apa? Enggak, gue nggak mau nge-review misalnya kayak oh ini ternyata opini gue I truly believe in this cause whatever gitu. Gue kayak kalau lu ngomong kayak gitu gue nggak bisa bedain opini lu sama joke lu. Itu highest compliment buat gue. Oh, oke. Karena kayak misalnya Michael Jackson, Billie Jean tuh kan cerita tentang cewek yang ngaku gua hamil itu anak lu, itu Billie Jean. Apakah Michael Jackson benar-benar punya melakukan? Kan enggak gitu. Maksudnya tapi you truly believe it bahwa dia perform itu gitu. And it's the art of performing, you make people believe. Iya makanya dan tapi kan all these vlogs and gitu. Semua kayak revealing proses behind it gitu dan menurut gua it takes away the mystery aja gitu. Makanya gue suka Ed Sheeran gitu karena dia nggak ada ini. Mungkin kalau sekarang siapa ya, kalau aktris Emma Stone gitu, dia nggak ada gitu. None of that shit. Tapi ya mungkin itu juga yang bikin gue struggling kali. itu 1, 2 apa ya? Sebetulnya juga salah satu pertama kali tour LPLK sih, I couldn't believe it bahwa ada yang beli gitu. I know buat orang-orang tuh susah banget get the first hump untuk dapat spesial gitu, kayak materi bagusnya nggak cukup. I was lucky enough bahwa I don't know, waktu itu kan gue 2017. Ya itu 2017. Maksudnya gue mulai stand up 2011 gitu. Gue punya program TV 1 season mati. Gue siar radio 2 tahun, habis itu mati. I don't have ini dan cuma bener-bener konten podcast dan itu narik banyak orang dan pada saat itu mungkin juga banyak orang yang
nggak tahu gue stand up gitu, taunya gue podcast aja. I didn't know bahwa ini bisa jadi dan set me apart dari banyak stand up comedian gitu dan itu bisa Berkat sampai hari LPLK ini. ya? LPLK ini sih. Ketiga, Thank you ya udah diajak waktu itu. yang ketiga, Tahun ini diajak lagi kan? ntar kita pikirin. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga mungkin yang ketiga tadi realizing bahwa in comedy nggak harus selaras sama opini lo, nggak harus selaras sama to create a cause. Maksudnya the sole purpose itu adalah to create laughter. Itu juga salah satu yang paling mahal sih. Maksudnya karena nggak tahu ya, kayaknya udah terlalu banyak ya orang yang nggak punya kredibilitasnya berbicara opini tentang sesuatu. Kayak udah banyak banget kayak who is this guy talking, kayak he flung, kayak gue tuh I try my best. Gue udah pernah terakhir gue berusaha, kan banyak kayak nanya pilihan politik apa terus gue sampai kayak banyak wave of kecewaan, and then gue berusaha kecewa. iya, terus gue kayak why is this guy kecewa gitu sama gue, terus and then gue berusaha menjelaskan gimana gitu di podcast tuh 2 episode terus gue bilang tapi don't take my opinion for it karena I flunk everything in high school, why would you listen to me gitu. Maksudnya gue kayak this is my limitation. And itu sampai ada orang yang email, lu mah bukan karena terakhir nih memang opini lu aja yang goblok, anjing tetap kecewa juga. Jadi kayak ngapain lah lu anjing semua. Terus dibacain satu-satu ternyata. Enggak, bukan di komen, gue gak pernah baca komen. Email podcast awal minggu tiba-tiba dikirim lagi, gue abis denger podcast lagi, apa sih lo? Mungkin itu pertanyaan yang harus gue save, gue sortir, kan gue sortir buat episode berikutnya kan biasanya. Apa? Gak ada gunanya sama orang-orang. Adriano Colby itu baru 2024. Thank you Adri. Thanks bro. I love you. I love you man.